Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Andini Lagading, mahasiswi Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, inovatif, dan kreatif, memiliki rasa ingin tahu, dan mencintai ilmu. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Berpikir adalah suatu gejala mental yang bisa menghubungkan hal-hal yang kita ketahui, yang merupakan proses dialektis. Artinya, selama kita berpikir, dalam pikiran itu terjadi tanya jawab untuk bisa meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita dengan tepat. Menurut Sukanto 1985, di dalam berpikir, kita menggunakan alat yaitu akal dan melalui proses-proses seperti berikut. Yang pertama, pembentukan pengertian. Pengertian ini harus mempunyai isi yang tepat, kalau perlu dibantu dengan hal-hal yang nyata. Ada 3 macam pengertian dalam hal ini. Yang pertama, pengertian pengalaman. Pengertian ini terbentuk dari pengalaman yang berturut-turut. Yang kedua, pengertian kepercayaan, yaitu yang terbentuk dari kepercayaan atau keyakinan. Yang ketiga, pengertian logis, yaitu yang terbentuk secara prosesual. Misalnya, dengan menganalisis, membandingkan, membuat sintesis, dan lain-lain. Yang ketiga, pembentukan pendapat. Di sini, pikiran kita menggabungkan atau menceraikan beberapa pengertian yang menjadi tanda khas dari masalah itu. Yang ketiga, pembentukan keputusan. Di sini, gabungan pendapat mengkristal menjadi keputusan. Yang keempat, pembentukan kesimpulan. Dari keputusan-keputusan dapat ditarik suatu kesimpulan. Nah, ada 3 macam kesimpulan. Yang pertama, induksi. Kesimpulan yang ditarik dari keputusan yang khusus untuk memperoleh pengertian yang umum. Yang kedua, deduksi. Kesimpulan yang ditarik dari keputusan yang umum untuk memperoleh pengertian yang khusus. Dan yang terakhir, analogi. Kesimpulan yang ada kesamaannya atau kesimpulan yang ditarik dengan jalan membandingkan situasi yang satu dengan situasi yang lain yang telah kita kenal. Kesimpulan analogi adalah kesimpulan yang menyamaratakan, jadi bisa salah, bisa benar, sebab di dalamnya bisa terselip perasaan simpati atau antipati. Nah, tingkah laku manusia dinyatakan inteligensi berdasarkan kesanggupannya untuk melakukan tugasnya dengan cepat, mudah, dan tepat atau memadai. Nah, inteligensi adalah sifat kecerdasan mental. Dengan inteligensi, orang bisa membedakan mana yang pintar dan mana yang bodoh, mana yang cepat dan mana yang lambat. Ada inteligensi yang tinggi dan ada yang rendah. Sukanto 1985 juga menyatakan beberapa faktor yang memengaruhi tingkat inteligensi. Yang pertama itu faktor pembawaan, ialah kesanggupan orang yang dibawa sejak lahir dan yang tidak sama pada setiap orang. Yang kedua, faktor kematangan, ialah saat munculnya suatu daya mental yang kemudian berkembang dan mencapai puncaknya. Yang ketiga, faktor pembentukan, ialah faktor luar yang memengaruhi perkembangan inteligensi. Yang keempat, faktor minat, ialah motor penggerak inteligensi. Nah, menurut Sukanto 1985, inteligensi itu ada 2 jenis. Yang pertama, inteligensi praktis, yaitu inteligensi untuk bisa mengatasi situasi yang sulit dalam suatu kerja yang berlangsung cepat dan tepat. Yang kedua, inteligensi teoritis, yaitu inteligensi untuk bisa mendapatkan suatu pikiran ke arah penyelesaian masalah dengan cepat dan tepat. Menurut Fromm 1953, proses pemikiran kreatif dalam lapangan apapun kehidupan manusia seringkali dimulai dengan apa yang disebut sebagai visi rasional. Nah, kreatif berarti menciptakan ide-ide dan karya yang bermanfaat. Pemikiran yang kreatif adalah pemikiran yang dapat menemukan hal-hal atau cara-cara baru yang berbeda dari orang biasa dan pemikiran yang mampu mengemukakan ide atau gagasan yang memiliki nilai tambah atau manfaat. Nah,
Kemampuan berpikir logis dan kritis itu berbeda dengan berpikir kreatif dan inovatif, karena berpikir kreatif dan inovatif adalah ranah berpikir yang menuntut aplikasi dalam tingkatan aktivitas dan karya. Dengan demikian, setiap orang dapat mencapai kehebatannya dengan pendidikan, yaitu didayagunakannya akal yang hebat itu sebagai lambang kehebatan manusia ciptaan Tuhan yang paling menakjubkan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ingin tahu. Ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Kuriositas atau rasa ingin tahu adalah emosi yang dihubungkan dengan perilaku mengorek secara alamiah, seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Rasa ingin tahu terdapat pada pengalaman manusia dan binatang. Istilah itu juga dapat digunakan untuk menunjukkan perilaku itu sendiri yang disebabkan oleh emosi ingin tahu. Karena emosi ini mewakili kehendak untuk mengetahui hal-hal baru. Rasa ingin tahu diibaratkan seperti bensin atas kendaraan, ilmu dan disiplin lain dalam studi yang dilakukan oleh manusia. Nah, walaupun rasa ingin tahu merupakan kemampuan bawaan makhluk hidup, ia tidak bisa dikategorikan sebagai naluri atau insting, karena ia bukan merupakan pola tindakan yang fix. Ia lebih merupakan emosi dasar bawaan karena ingin tahu dapat diekspresikan dalam banyak cara. Sementara ekspresi insting itu lebih fix dan kurang fleksibel. Dalam kehidupan manusia, setelah suatu masalah dapat dipecahkan, maka akan timbul masalah lain yang menunggu pemecahannya. Setelah tahu apanya, manusia mau tahu bagaimana dan mengapa. Contoh dalam bidang kesehatan, setelah ditemukannya obat suatu penyakit, ada penyakit lain yang mau dicoba untuk dicari obatnya, misalnya HIV/AIDS. Manusia yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap rahasia alam mencoba menjawab dengan menggunakan pengamatan dan penggunaan pengalaman, tetapi sering upaya itu tidak terjawab secara memuaskan. Pengetahuan baru itu muncul dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan yang disebut mitos. Mitos dapat diterima karena keterbatasan penginderaan, penalaran, dan hasrat ingin tahu yang harus dipenuhi. Sehubungan dengan kemajuan zaman, maka lahirlah ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Nah, pemikiran mitos ini terjadi pada zaman Babilonia, yaitu kira-kira tahun 700 sampai 600. Orang-orang Babilonia berpendapat bahwa alam semesta itu sebagai ruangan setelah bola, dengan bumi yang datar sebagai lantainya, dan langit dan bintang-bintang sebagai atapnya. Pengetahuan dan ajaran tentang orang Babilonia sebagiannya merupakan dugaan, imajinasi, dan kepercayaan atau mitos. Pengetahuan semacam ini itu disebut pseudoscience atau ilmu semu. Panca indera akan memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan di mana tanggapan itu menjadi suatu pengalaman. Pengalaman yang diperoleh terakumulasi, oleh karena itu adanya kuriositas manusia. Pengalaman merupakan salah satu cara terbentuknya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta. Pengalaman akan bertambah terus seiring berkembangnya manusia, dan hal itu diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Pada dasarnya, pertambahan pengetahuan didorong oleh hasrat untuk memuaskan diri yang bersifat non-praktis atau teoritis guna memenuhi kuriositas dan memahami hakikat alam dan isinya. Dorongan ini melalui ilmu pengetahuan murni atau pure science. Ada pula dorongan praktis yang memanfaatkan pengetahuan itu untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi. Dorongan kedua menimbulkan ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Kita masuk ke materi yang ketiga atau materi terakhir, yaitu mencintai ilmu. Cinta ilmu adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Pendengaran, penglihatan, dan akal merupakan alat yang digunakan manusia dalam mencari ilmu pengetahuan. Orang yang dapat menggunakan alat-alat itu untuk memperoleh kemanfaatan, itulah orang yang disebut manusia bijaksana. Sedangkan yang tidak, dapatlah dikatakan ia telah terlepas dari nama manusia, atau dengan kata lain dapat digolongkan dalam lingkungan bangsa binatang, sebab ia telah kehilangan penegak kepribadiannya sendiri, yaitu ilmu pengetahuan. Suatu bangsa atau masyarakat hanya dapat maju dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu
sendiri adalah sebuah konsep, sebuah nama, dan sebuah istilah. Definisi ilmu itu sendiri adalah pengetahuan dalam arti disiplin yang muncul sebagai proses penentuan materi yang diinvestigasi dengan metode yang dikembangkan secara ilmiah dan memunculkan teori. Ketekunan dan konsistensi adalah salah satu ciri yang harus ada pada pecinta ilmu. Di antara bangsa yang dikuasai Romawi, bangsa Yunani adalah bangsa yang tekun dan konsisten dalam mendapatkan dan memelihara ilmu. Para filosof Yunani adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu karena ketekunan dan kesabarannya menguji ilmu dan mengajarkannya. Yang terkenal daripada filosof itu adalah Socrates yang mempunyai murid Plato, yang punya murid Aristoteles. Yang terakhir inilah yang disebut guru pertama di seluruh dunia. Nah, keterbukaan pun harus mesti ada pada pecinta ilmu. Begitupun dengan keyakinan, karena dengan keyakinan atas ilmu itulah para pecinta ilmu siap mengorbankan diri mereka. Sejarah ilmu dipenuhi dengan cerita tentang kepercayaan pada akal dan visi atas kebenaran. Copernicus, Kepler, Galileo, dan Newton semuanya mempunyai keyakinan yang tidak tergoyahkan pada akal. Untuk keyakinan tersebut, Bruno dibakar dan Spinoza dikafirkan. Pada setiap langkah dan konsepsi visi rasional untuk formulasi sebuah teori, keyakinan ini sangatlah penting. Keyakinan dalam visi yang merupakan tujuan yang secara rasional sah untuk dicapai, keyakinannya dalam hipotesis sebagai proporsi yang masuk akal, dan keyakinan dalam teori akhir. Keyakinan ini berakar dalam pengalaman seseorang, dalam kepercayaan pada kuasa pemikirannya, pada observasi, dan pada keputusannya. Sementara keyakinan tidak rasional adalah penerimaan suatu sebagai benar, hanya karena otoritas atau mayoritas menyatakan demikian. Keyakinan rasional itu berakar dalam keyakinan independen berdasarkan pengamatan dan pemikiran produktif seseorang, bagaimanapun pendapat mayoritas itu. Demikian kata Erich Fromm 1953. Nah, pihak-pihak media, baik cetak maupun elektronik, itu harus mestinya membantu masyarakat supaya lebih mencintai ilmu, seperti media barat yang begitu banyak media yang menawarkan ilmu, seperti National Geographic. Alhasil, memudayakan cinta ilmu adalah tugas kita semua. Semua orang mesti bangun dari ketertinggalan budaya dan ilmu menuju kecemerlangan ilmu. Mencintai ilmu adalah tugas kita semua. Oleh karena itu, kita harus banyak mempertaruhkan diri dalam kejayaan ilmu. Demikianlah cinta adalah pengorbanan, dan cinta ilmu berarti berkorban untuk ilmu. Di sini diri itu tiada, larut dalam lautan ilmu. Sekian video materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.